Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, hari ini saya mau berbagi pengalaman pribadi lagi soal dunia pinjol. Jadi ceritanya saya iseng buka Playstore dan ketik kata kunci pinjol buat lihat aplikasi apa saja yang muncul paling atas. Nah, salah satu yang muncul di posisi atas adalah aplikasi ini. Nah, saya jadi penasaran karena tampilannya cukup meyakinkan. Akhirnya saya download dan cobain langsung mulai dari proses pengajuan, pencairan, sampai saya cek juga legalitas aplikasinya di OJK. Nah, hasilnya lumayan mengejutkan, jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, waktu saya buka aplikasinya di Play Store, aplikasi ini ternyata punya rating sekitar 4,7 dengan ratusan ulasan ya. Ikonnya warna biru dan deskripsinya menjanjikan, proses cepat, limit besar, dan cair tanpa ribet. Katanya bisa pinjam sampai 5 juta, cair dalam 15 menit, dan tanpa agunan. Kelihatannya profesional, tapi saya tetap waspada karena kita tahu banyak aplikasi yang tampilannya rapi, tapi ternyata bodong ya. Nah, karena rasa penasaran saya, akhirnya saya coba install untuk aplikasinya. Nah, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol resmi dari OJK dengan berbagai macam kriteria ya. Ada aplikasi pinjol untuk pelajar, mahasiswa, kemudian ada juga untuk karyawan, UMKM, bahkan untuk pengangguran ya. Nah, untuk videonya silakan teman-teman cek saja di channel ini. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall. Di sini langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Oke, seperti biasa kita diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya, kemudian muncul permintaan izin akses. Aplikasi ini meminta akses ke kamera, lokasi, kontak penyimpanan, dan informasi perangkat. Izin-izin seperti ini cukup berbahaya kalau digunakan oleh aplikasi yang tidak diawasi. Tapi demi edukasi dan dokumentasi, saya coba lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya, saya diminta menambahkan nomor handphone yang aktif, kemudian membuat kata sandi atau password untuk login di aplikasinya. Dan benar saja, kita mendapatkan limit pinjaman maksimal sampai 5 juta rupiah. Dan di sini tertulis ya, untuk tenornya cukup lama, yaitu sampai 180 hari. Lalu untuk bunganya pun sebesar 0,05% per hari. Dan untuk proses pinjamannya di sini hanya 3 menit saja. Dan di bawah teman-teman harus melakukan sertifikasi identitas, kemudian mengisi informasi dasar, kontak telepon, dan rekening bank. Langsung saja saya akan coba klik ajukan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu sertifikasi identitas, dan di sini saya mendapatkan limit sebesar 1 juta rupiah ya untuk tahapan yang pertama ini. Nah, setelah kita berhasil melakukan verifikasi wajah dan verifikasi identitas, kemudian untuk nik KTP dan namanya akan tertera secara otomatis, dan di sini saya tinggal menambahkan untuk informasi lainnya. Dan ternyata setelah mengisi beberapa identitas, untuk limitnya bertambah menjadi Rp1.500.000. Dan di halaman ini kita tinggal mengisi alasan pinjaman, kemudian pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan lain-lain. Nah, karena perusahaannya saya tulis sebagai content creator, sehingga untuk informasi alamat perusahaannya saya tulis sama dengan alamat tempat tinggal saja. Lalu pada bagian kontak darurat, untuk limit sekarang bertambah kembali menjadi 2 juta rupiah. Dan untuk 2 kontak darurat yang saya daftarkan, mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol ini ya. Nah, setelah berhasil mengisi informasi kontak darurat, kemudian kita diarahkan ke halaman rekening bank. Nah, untuk nama pemilik bank harus sama dengan nama yang tertera di KTP ya. Dan di sini ada banyak sekali pilihan bank yang bisa teman-teman gunakan untuk pencairan pinjamannya. Dan tentu saja untuk limitnya bertambah menjadi Rp2.500.000 sampai tahapan ini ya. Oke, dan kita berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp3.400.000 hasil dari 2 produk di bawah ya, dari dompet digital Rp1.800.000 dan dari dana kilat Rp1.600.000. Saya akan coba mengajukan pinjamannya dan kita lihat untuk produk tersebut akan cair berapa ya, atau akan di ACC berapa. Oke, untuk pinjamannya sudah berhasil diajukan, kita tinggal menunggu untuk pencairan pinjamannya.
Nah, dari dua produk yang diajukan yaitu dompet digital 1.800.000 kemudian dana kilat 1.600.000, ternyata yang dicairkan hanya dari dompet digital saja sebesar Rp1.800.000 dan untuk jangka waktu pinjaman hanya 7 hari, untuk bunga pinjamannya Rp0, tapi untuk potongan biaya layanannya besar sekali yaitu Rp675.000 dan untuk yang dicairkan hanya Rp1.125.000 saja. Nah, karena saya semakin curiga, akhirnya saya langsung buka situs resmi OJK yaitu ojk.go.id, lalu cek daftar vintage yang terdaftar, kemudian saya cari aplikasi ini dan hasilnya tidak terdaftar ya. Artinya jelas aplikasi ini adalah pinjol ilegal, mereka beroperasi tanpa izin resmi dari OJK dan ini sangat beresiko bagi pengguna. Nah, jika kamu belum tahu bagaimana cara cek aplikasi pinjol resmi mana yang terdaftar di OJK dan mana yang ilegal, saya sudah membuatkan videonya khusus bagaimana cara mengeceknya ya. Nah, silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini dengan judul cara mengecek aplikasi pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Nah, kalau kamu pakai aplikasi kayak gini, resikonya besar banget, yaitu data pribadimu bisa disalahgunakan, bunga dan denda sangat tinggi, penagihan bisa kasar dan menyebar ke semua kontak, kamu tidak mendapat perlindungan hukum. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun aplikasi ini bisa cair cepat, tapi resikonya jauh lebih besar dari manfaatnya. Jangan tergiur proses cepat dan tampilan rapi, selalu cek legalitasnya dulu sebelum pakai. Nah, untuk kamu yang sedang butuh dana, saya saranin cari jalur yang lebih aman, seperti koperasi resmi, bank, atau aplikasi pinjaman yang sudah terdaftar OJK. Nah, jika kamu terkendala soal NIK yang sudah blacklist, saya sudah membuat videonya cara membersihkan NIK KTP biar bisa pinjol lagi. Bahkan saya buat untuk videonya menjadi 3 bagian ya. Untuk bagiannya pertama, saya cek untuk NIK KTP-nya melalui IDEPku, dan untuk videonya ringkas, teman-teman bisa menonton video tersebut ya jika teman-teman ingin mendapatkan pokok dari isi videonya saja. Nah, kemudian karena banyak pertanyaan, akhirnya saya buat bagian yang kedua, saya isi dengan cara mengatasi bagaimana pengisian captcha yang salah ya, yang selalu error. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga, saya buatkan dengan cara yang paling mudah yaitu melalui aplikasi ScoreLife. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya. Nah, semoga pengalaman ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kalau kamu punya pengalaman serupa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten seputar dunia pinjol dan finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.